Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelas 10F. Kali ini saya akan membahas UKBM Fisika kelas 10 semester 1. Baik, daftar isi untuk UKBM 1 itu ialah hakikat fisika. Yang pertama, kegiatan belajar 1. Pertanyaannya ialah, buatlah pertanyaan berkaitan dengan kejadian pada tiap gambar yang disajikan. Ada 20 gambar, yang ini gambar 1 sampai 10, gambar 11 sampai 20, dan ini pertanyaan. Yang pertama ialah gambar cermin cembung. Pertanyaannya, apa fungsi cermin cembung? Jawabannya, agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk, sehingga terciptalah bayangan yang diperkecil. Yang kedua, gaya angkat pesawat. Pertanyaannya, apa penyebab gaya angkat pesawat? Jawabannya ialah karena adanya perbedaan tekanan udara di bawah ke atas sayap. Perbedaan terjadi karena bentuk sayap pesawat. Yang ketiga, gaya dorong pesawat Antartika. Pertanyaannya, bagaimana gaya dorong terjadi di ruang hampa? Aksi yang dilakukan roket adalah melontarkan materi ke arah belakangnya, dan dengan kecepatan tinggi, justru di luar angkasa tidak ada udara yang memberikan geseran yang mengurangi kelajuan roket tersebut. Yang keempat, getaran yang menghasilkan bunyi. Mengapa getaran menghasilkan bunyi? Bunyi berasal dari benda yang bergetar, dan gerakan tersebut menyebabkan udara di sekitar benda tersebut juga bergetar. Hal tersebutlah yang mendasari terciptanya bunyi. Yang kelima, komputer. Bagaimana cara mesin komputer bekerja? Cara mesin komputer bekerja dengan cara menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan suatu output. Yang keenam, telepon. Apa dampak gelombang elektromagnetik pada telepon? Hasil paparan gelombang elektromagnetik telepon dapat menyebabkan produksi reaktif oksigen surplus atau ROS seperti melandari aldehyde atau MDA, dan penurunan superoksida di SM utara atau SUD, dan gludengal atau GSU. Yang ketujuh, mikroskop yang mampu memperbesar bayangan benda. Pertanyaannya, bagaimana cara mikroskop memperbesar bayangan benda? Dalam menggunakan lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifatnya terbalik atau membesar. Yang kedelapan, teleskop. Pertanyaannya, lensa apa yang digunakan teleskop? Teleskop memiliki dua lensa cembung yang dinamakan lensa objektif dan lensa seluler. Yang kesembilan, internet. Pertanyaannya, apa bentuk fisik dari internet? Bentuk fisik dari internet adalah jaring laba-laba atau THWAD yang menyelimuti bola dunia dan terdiri dari fisik-fisik node yang saling berhubungan. Yang ke-10, terjadinya hujan. Bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya meselifikasi angin juga akan membawa uap air sehingga menyebabkan terjadinya penyerbukan uap tersebut. Yang ke-11, kapal layar di lautan. Apa yang membuat kapal layar bisa mengapung di lautan? Lambung kapal bisa membentuk atau cekung dengan isi kolong yang memberikan ruang udara untuk masuk. Yang ke-12, kunci Inggris. Apa fungsi kunci Inggris? Fungsi kunci Inggris untuk melepas, mengencangkan,
baut, dan bor ketika tidak ada kunci ring dan pas yang sesuai. Yang ke-13, jam. Bagaimana jarum jam bisa bergerak? Karena terdapat mesin yang bisa menggerakkannya. Yang ke-14, setrika listrik. Bagaimana setrika listrik bisa hidup? Setrika listrik bisa hidup karena dihubungkan dengan ketegangan listrik dan dihidupkan, maka arus listrik mengalir melalui elemen panas. Yang ke-15, mobil balap aerodinamik. Apa itu mobil balap? Apa itu mobil balap aerodinamik? Mobil balap aerodinamik mengandalkan udara untuk melaju cepat. Yang ke-16, palu. Apakah besi di palu bisa meleleh? Titik lelah besi padat berada pada titik sekitar 1,51 Celcius. Yang ke-17, bola. Mengapa bola harus berbentuk bulat? Jika berbentuk persegi atau segitiga, maka bola tersebut akan susah bergerak jika dimainkan dan tidak bisa. Yang ke-18, bola lampu dan perahu. Pertanyaannya, apakah bola lampu bisa hidup tanpa listrik? Ada bola lampu yang bisa hidup tanpa listrik menggunakan baterai. Ke-19, polusi industri. Apa akibat buruk dari polusi industri? Akibat buruk dari polusi industri ialah kerusakan yang signifikan pada bumi dan penghuninya. Yang ke-20, katrol pada mobil derek. Apa fungsi katrol pada mobil derek? Fungsi katrol pada mobil derek untuk menarik dan mengangkat mobil yang sedang mogok atau setelah kecelakaan. Pertanyaan soal matematik. Terdapat 5 soal berlatih. Sebenarnya 6, tetapi yang nomor 5 tidak ada jawab. Yang pertama, tuliskan 3 hakikat fisika. Hakikat fisika ada 3, yaitu fisika sebagai produk atau body knowledge. Yang kedua ada fisika sebagai sikap atau way of thinking. Yang ketiga ada fisika sebagai proses atau way of investigating. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara konsep dan fakta, berikan contohnya. Fakta ilmiah adalah deskripsi akurat tentang apa yang teramati atau pernyataan objektif yang dapat dikonfirmasikan kebenarannya atau empirik. Tentang sesuatu yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya, magnet menarik benda-benda tertentu, butiran zat cair air yang jatuh di udara berbentuk bulat, dan pelangi terdiri atas beberapa warna. Konsep. Konsep adalah rumusan akal atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Contohnya, kutub magnet adalah bagian pada magnet yang memiliki kekuatan paling tinggi, dan jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda ketika bergerak. Pertanyaan ketiga, tuliskan urutan langkah atau prosedur dalam metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki 7 langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Suatu masalah dapat timbul karena adanya pengamatan terhadap gejala-gejala atau kejadian yang ada di lingkungan sekitar, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa, apa, dan bagaimana hal tersebut. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau kajian pustaka. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam penelitian. Yang keempat, merancang dan melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Yang kelima, menganalisis data.
Dari hasil eksperimen akan diperoleh data-data yang selanjutnya dapat diolah dan dianalisis. Yang keenam, membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat yang menjelaskan hasil analisis data yang dihubungkan dengan hipotesis. Yang terakhir, nomor 7, menulis laporan ilmiah. Suatu penelitian dapat bernilai ilmiah jika hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal agar diketahui oleh orang lain. Pertanyaan keempat, pada hari Kamis 14 Februari, Gunung Kelut meletus. Cabang fisika apa yang mempelajari hal tersebut dan berikan alasannya? Gunung Kelut yang meletus tersebut dipelajari dalam cabang fisika, yaitu geofisika. Hal ini karena geofisika merupakan cabang ilmu fisika yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi. Geofisika dapat pula diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika yang mencakup seismologi, vulkanologi, dan geodinamika. Pertanyaan terakhir, kelima. Saat bekerja di laboratorium, selain dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi dalam menaati aturan atau tata tertib, di laboratorium juga tersedia alat keselamatan kerja. Sebutkan 5 contoh alat tersebut. Yang pertama, kacamata. Kacamata digunakan untuk melindungi mata dari bahaya gas atau cairan beracun. Yang kedua, jas laboratorium. Jas laboratorium digunakan untuk melindungi pakaian dari zat-zat kimia yang tumpah. Yang ketiga, masker gas. Masker gas melindungi kita dari menghirup gas yang beracun. Yang keempat, kaos tangan. Kaos tangan melindungi dari benda panas atau zat cairan kimia yang berbahaya untuk kulit. Yang kelima, fire blanket. Fire blanket jika terjadi kebakaran dalam laboratorium, zat kimia yang tumpah untuk memadamkannya atau menggunakan fire blanket. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurang mohon dimaafkan. Sekian presentasi saya dari Muhammad Rafi dari kelas 10F nomor absen 20 pada tugas fisika mengerjakan tugas UKM fisika dalam bentuk PPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.